Oke, jadi teman-teman, apapun versi sejarahnya, yang jelas Ratu Boko ini ada di Nusantara dan yang jelas adalah karya anak bangsa, karya leluhur kita, karya orang-orang yang berada di Nusantara pada zaman dahulu. Jadi harus kita rawat dan harus kita jaga kelestariannya sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Karbis TV. Di pagi yang cerah ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Istana Ratu Boko. Ya, Istana Ratu Boko ini terletak di Jawa Tengah, yaitu tepatnya 2 km berdekatan dengan Candi Prambanan, di mana candi ini terletak di atas sebuah bukit teman-teman ya. Dan ini adalah penampakan Istana Ratu Boko jika kita lihat dari Google Map. Jika teman-teman jalan-jalan ke sini, sudah wajib hukumnya untuk mengitari seluruh Istana Ratu Boko ini, dimana nanti di bagian tengah-tengah teman-teman akan bertemu dengan sebuah pendopo. Dan yang uniknya lagi, di sebelah pendopo ini atau di bagian belakang terdapat sebuah lubang yang berbentuk bulat yang jumlahnya sekitar 14 biji, persis dengan apa yang teman-teman lihat saat ini. Menariknya lagi, di sebelah lubang ini juga ada seperti sumur teman-teman ya, atau kolam yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Dan di bagian belakang lagi kita juga akan menjumpai sebuah kedaton dan ada kolam juga yang berbentuk persegi panjang. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menuju ke lokasi. Ya teman-teman, ini di belakang saya ada tempat yang luar biasa lagi ya, yang tentunya ini ada unsur air, unsur elemen air. Dan di situ juga ada kayak sumuran yang berdiameter lubang-lubang ya. Saya nggak tahu ini dulunya tempat apa, cuman ya luar biasa lah. Terus di sini juga ada masih dikelilingi tembok. Jadi ini temboknya ada dua sisi ya, sisi luar dan dalam, dan tengahnya ini diisi dengan bebatuan kalau nggak salah nih ya. Kalau saya melihatnya sih bebatuan. Mungkin teknologi zaman dulu gitu ya caranya ya, biar temboknya kuat. Oke, langsung kita turun aja ke lokasi biar kita lihat lebih dekatnya. Memang jika kita belajar sejarah ya teman-teman, pasti kita nanti akan menjumpai banyak sekali versi sejarah dari suatu tempat yang berada di Nusantara. Istana Ratu Boko ini juga ada yang mengaitkan sejarah dengan sejarah Nabi Sulaiman, seperti apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Fahmi Basa. Ada juga beberapa orang yang kontra dengan sejarah itu. Kalau menurut saya hal itu sah-sah saja ya teman-teman. Pasti ada pro dan pasti ada yang kontra terhadap penjelasan sejarah tersebut. Kalau menurut saya pribadi, yang jelas bahwa bangunan ini, istana ini sudah jelas berada di Nusantara. Dan lebih jelasnya lagi, sudah pasti bangunan ini atau istana ini adalah karya anak bangsa, karya anak-anak Nusantara, karya orang-orang yang dahulunya tinggal di Nusantara.
Dan apakah Nabi Sulaiman dulunya adalah orang Nusantara? Wallahu alam bishawab. Hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas kita hanya bertugas untuk melestarikannya dan untuk menjaganya. Teman-teman, sekarang saya berada di bagian belakang sendiri di Candi Ratu Boko. Cuman di sini saya melihat banyak sumber air ya, banyak lubang-lubang yang berisi air. Entah ini dulunya sumur atau apa, saya kurang tahu, atau dulunya ini bekas tempat pertambangan atau apa juga saya nggak tahu. Cuman di sini ya luar biasa lah, ngeri kalau saya di sini teman-teman. Saya no comment ya, yang jelas luar biasa. Nusantara mantap. Oke, sekarang kita pindah ke sebelah ya teman-teman. Dan di sebelahnya ini juga ada kolam lagi ya teman-teman ya. Bukan kolam sih, pokoknya di sini ada unsur air. Saya nggak tahu ini dulunya tempatnya apa, cuman luar biasa. Wow. Met pak, kayak isi kolam ya buat mandi. Tapi ya nggak tahu lagi, yang jelas tempat ini mantap. Nusantara mantap. Mantap gak Beb? Mantap. Mantap. Ayo lanjut Beb, ke sana. Oke teman-teman, dan di bagian paling belakang sendiri dari Istana Ratu Boko ini juga ternyata masih ada sisa-sisa bangunan yang runtuh, yang tidak utuh, dan sangat menarik untuk dibongkar. Dan di bagian sini lagi teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ada sebuah sumuran lagi, atau ada sebuah kolam lagi yang berbentuk persegi panjang, dan di sampingnya juga ada tembok yang masih utuh, yang masih berdiri kokoh. Dan di belakang sana juga ada dua buah bangunan lagi yang berbentuk seperti kedaton atau tempat berkumpulnya orang-orang kerajaan yang berada di Istana Ratu Boko ini. Yes, seperti itulah. Oke, no comment teman-teman ya. Yang penting luar biasa tempat di sini. Tetap Nusantara, tetap mantap. Oke, lanjut. Demikian explore saya di Istana Ratu Boko. Yang jelas tempat ini luar biasa. Peninggalan orang-orang dahulu yang tinggal di Nusantara, yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Jangan lupa subscribe channel ini biar terus berkembang. Kita nanti akan explore lagi peninggalan sejarah, peninggalan nenek moyang kita di Nusantara, di bagian Nusantara yang lain. Oke, mantap, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara mantap.